Shalom. Ya Bapak Ibu semua kabarnya baik, puji Tuhan. Bapak Ibu sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, berhubung karena ini adalah mendekati Paskah, beberapa hari lagi karena itulah sebabnya di bulan yang keempat memasuki pemahaman firman Tuhan. Pada section yang kedua saya harus berbicara tentang pertama kita pengenalan akan Allah dan kita masuk ke bagian sesi yang kedua pengenalan siapakah diri kita. Sehingga memerlukan beberapa hal yang saya harus sampaikan secara pribadi karena ada pesan-pesan Tuhan untuk kita diperlengkapi di gereja ini. Bapak Ibu kita akan lanjutkan lagi, topik saya sama, kontennya sama, hanya mungkin nuansanya berbeda karena gayanya ada gaya anak muda. Ya paling tidak saya memasukkan beberapa hal yang agak suasana kemudahan dan kekinian. Nah topik kita hati Tuhan adalah keluarga. Hati Tuhan adalah keluarga. Bapak Ibu penting loh ya, keluarga itu penting. Kalau Anda bicara keluarga itu adalah hati Tuhan. Maka jangan Anda sembarangan mengutak-atik keluarga. Kalau kita mengutak-atik keluarga berarti kita akan mengutak-atik Tuhan. Keluarga tidak pernah kehilangan sejarah. Ya, keluarga tidak pernah kehilangan sejarah karena dia ada di dalam segala zaman. Dahulu, sekarang, dan akan datang. Yang lain bisa hilang tapi keluarga nggak pernah hilang. Ya, itulah sebabnya keluarga itu penting. Nah sebelum kita sama-sama merenungkannya, waktu saya lagi mempersiapkan ini sekian lama, terus beberapa waktu yang lalu saya dikirimkan satu video dan video ini bisa memberi inspirasi paling tidak menegur kita betapa pentingnya keluarga dan Bapak Ibu saudara-saudara hormati dan hargai itu namanya keluarga karena keluarga membawa kita dari masa lalu, masa kini dan masa akan datang. Nah, tolong putarkan video ini. 你做到。哎，没带女朋友来一下。一定，你东西这样好吃。不好意思啊，我带小孩子先。OK。爸爸。妈咪，进来。好了好了，出去。爸，妈，爸。OK， 如果5块钱那边还差多少？ 总是向你索取，却不曾说谢谢你。直到长大以后，才懂得你不容易。每次离开，总是装作轻松的样子，
微笑着说回去吧，转身泪湿眼底。多想和从前一样牵你温暖手掌，可是你不在我身旁，托清风捎去安康。Kalau hari ini hari Bapak atau hari Ibu, saya sarankan Anda beli sesuatu pulang untuk Papa, Mamanya. Tapi karena ini tidak ada momen itu, tapi nggak salah ya. Ketika Anda dengarkan firman Tuhan, Tuhan mungkin sedang berbicara sesuatu, mungkin sudah lama Anda tidak pernah datang kepada Papa, Mama. Ada baiknya Anda buat sesuatu, datang bilang sama dia, Pah, Mah, ini mungkin yang saya bisa berikan. Saya mau katakan kepada Anda semua karena saya hampir 60 usia saya, kalau dihitung dengan usia lahir berarti sudah 60 tahun. Ada banyak hal yang dibuat oleh anak-anak saya, itu membuat kebanggaan buat saya. Mungkin mereka bisa berikan bisa berikan uangnya, bisa berikan apa saja, tetapi hal-hal seperti itu tidak terlalu membahagiakan. Tetapi kata-kata mereka itu terkadang hal yang sangat amat sederhana, justru itu memberi gairah. Ya, itu penting sekali. Kalau kita nonton video tadi berkata bahwa yang namanya keluarga enggak pernah hutang budi sama kita. Bahkan kita tidak bisa bayar yang namanya keluarga. Selalu kita berhutang budi kepada dia. Keluarga memberi identitas buat kita. Untung kita punya keluarga. Kalau tercecer di hutan, Anda akan dijadikan peran main film. Ya, dijadikan film Tarzan itu namanya. Keluarga Marga Satwa. Itu sebabnya keluarga itu memberi identitas buat kita. Keluarga juga membuka jalan buat kita masa depan. Dan dengar baik, keluarga punya peran penting di dalam kehidupan. Keluarga pertama kurang meresponi kebenaran maka merusak. Kerusakan keluarga merusak kerajaan Allah. Jadi nggak boleh sembarangan Bapak Ibu. Untuk anak-anak muda yang sedang mempersiapkan itu penting. Kerusakan pemahaman keluarga
itu akan menghancurkan kerajaan Allah. Itulah sebabnya kita diminta apa? Carilah dahulu kerajaannya. Berarti memang kerajaannya pernah hilang. Kalau pernah hilang berarti kerajaan Allahnya memang pernah ada diberikan kepada kita kan. Jadi sorga gak perlu dicari, ada yang cari sorga kemana-mana, ngapain sorga gak perlu dicari. Kecuali kalau namanya sorga ratu yang jual tekstil sekarang udah tutup. Ya. Tapi kalau yang namanya sorga putra Allah gak perlu dicari karena itu tempatnya tepat. Tapi kerajaan yang dipercayakan kepada keluarga mengalami satu kegagalan sehingga kerajaan itu hilang. Itulah sebabnya perlu dicari kembali. Lalu pertanyaannya kemana kita mesti cari kerajaan itu? Tentu tidak bisa kita mencarinya dengan logika kita. Walaupun manusia perlu logika. Harus ada dasar konsep yang benar. Nah, malam ini saya ajak kita untuk melihat satu keluarga yang menyelamatkan kerajaan sebagai tipologi atau gambaran. Dari situ saya coba ada transposisi tentang keluarga kita yang disebut keluarga jasmani. Lebih banyak saya menyentuh keluarga rohani karena gereja itu punya peran. Bapak Ibu punya hutang namanya sama gereja. Kita tahu keluarga kehilangan identitas oleh karena kerusakan gambar Bapak lewat seorang Adam. Dari situ Tuhan ingin menggambarkan kembali gambarnya yang terhilang itu. Maka lahirlah Adam yang kedua. Adam yang pertama itu dilahirkan oleh karena firman. Jadilah maka jadi. Saya nggak pakai bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Ibraninya agak mirip-mirip juga. Jadilah maka jadi. Allah berfirman jadilah maka jadilah manusia. Diambil dari debu dan tanah. Itu unsurnya unsur bumi. Kemudian dihembuskan nefas. And ruah. Artinya ada jiwa dan roh di dalamnya. Dan menjalankan, menerima mandat Tuhan. Tetapi dalam hidup ini ada satu yang tidak bisa kita lepas adalah jebakan setan. Yang saya seringkali sebut itu nama paralambano. Terjebak karena setan itu selalu mencari waktu yang paling tepat. Ya, setan itu licik. Dia ngerti loh kalau kamu lapar, dia bisa suruh kamu makan. Padahal yang kamu makan itu belum tentu boleh kamu makan. Akibat kamu makan, kamu sudah mulai merusak rancangan Allah. Siapa tahu di dalam dirimu ada mandat dari Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang masih besar. Tetapi di dalam dirimu juga ada kelemahan-kelemahan fisik, ada barang-barang tertentu yang tidak boleh makan. Kita tidak mawas diri, setan bisa jebak kita, kasih makanan yang enak. Lupa makan besok, inna ilahi wa inna ilahi. Terus kita bilang apa? Ini kehendak Tuhan yang jadi. Ini kebangatan. Yang benar adalah kamu kurang peka. Mengerti gak maksud saya? Itulah sebabnya Tuhan lahir kembali melalui keluarga. Yesus dilahirkan bukan firman melalui kejadian di Taman Eden lagi. Tapi ini kejadiannya di dalam kehidupan melalui Maria dan Yusuf. Lahirlah Yesus. Jadi maksud saya setiap daripada kita ini kita punya hutang dengan gereja. Bukan gereja kita maksudnya. Gereja itu kalau bicara gereja itu adalah pekerjaan Kristus di dalam kehidupan. Karena dia menggambarkan kembali nilai-nilai keluarga yang terhilang. Nilai-nilai keluarga yang terhilang itu diperlihatkan dalam kehidupan gereja. Melalui Yesus Kristus.
Itu yang akan kita share malam ini. Tapi sebelumnya kita baca dulu ada 2 ayat. 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai 13 Bapak Ibu. Ini menjadi dasar pemikiran tentang hati Tuhan adalah keluarga. Boleh Bapak Ibu dibaca 2 ayat ini ya. 1 Raja-Raja pasal pertama ayat 12 sampai dengan 13. 2, 3. Bentar, bacanya kurang gairah nih. Lapar ya, sama-sama lah ya. Bentar kita mau makan. Ya, suaranya yang jelas. 2, 3. Bapak Ibu, kalau kita membaca 2 ayat ini saya ambil sebagai dasar pemikiran, kita sedang meneropong, sedang melihat tentang sebuah peristiwa. Dan peristiwa apa itu? Peristiwa tentang krisisnya kerajaan Daud. Mengapa? Karena Daud sudah senja, hampir redup. Nah, biasanya orang kalau lemah itu punya persoalan. Nah, Daud di dalam kepemimpinannya sudah tua, maka punya persoalan. Sebenarnya sesungguh-sungguhnya tidak ada persoalan kalau keluarga punya peran penting. Kalau keluarga perannya benar dan pas, bukan saya bilang kebetulan, pas dalam pembacaan kita Tuhan memperlihatkan bahwa peran keluarga sangatlah penting. Nah, yang kita baca ini tentang apa? Kerajaan Israel atau kerajaan Daud. Kalau Anda lihat simbolnya tahu tuh. Ya. Nah, kalau Anda lihat ini Anda tahu. Kerajaan ini punya masalah. Bilang, kerajaan ini punya masalah. Nah, kalau Anda baca ini ayat sebelumnya Nabi Nathan melihat ada sebuah situasi yang sedang terjadi di luar sana. Ada sekelompok orang yang tidak masuk dalam rencana Allah. Tetapi dia mau take over, membangun kerajaan dengan atas dasar keinginan atau keegoannya atau keakuannya. Namanya Adonia. Bahkan terjadi konspirasi beberapa pengikut raja dan sudah dilantik menjadi raja. Oleh sebab itu kalau ini kerajaan dibangun bukan atas dasar kehendak Allah, dalam perjalanannya tidak sinkron. Dalam bahasa saya ya, not coherency. Tidak ada koherennya, tidak sinkron. Istilahnya kalau berjalan ini kereta cepat tapi jalan di rel kereta lokomotif. Apa jadinya? Tunggu waktunya jebol. Apa bedanya sih? Kereta cepat dengan relnya, bro? Apa bedanya? Beda ya. Kalau kereta cepat dia tidak bersentuhan dengan besi, tidak bergesekan maka nggak bunyi ya. Dia berjalan kekuatan magnetik gitu. Nah, kalau dia ada di rel lokomotif, sementara yang sana susah. Susah duit terus kan. Sementara cepat, percepatan. Hancur. Nah ada. Sehingga Nathan melihat seperti itu, Nathan mengambil inisiatif. Dia bilang yang bisa menyelamatkan kerajaan ini adalah keluarganya Daud. Jadi dia tahu bahwa kerusakan kerajaan Allah disebabkan karena keluarga Allah pertama. Jangan terjadi lagi kerusakan kerajaan yang dipercayakan kepada Daud yang membawa mandat kerajaan untuk mentransformasikan budaya, tapi dirusak oleh keluarganya Daud yang tidak masuk dalam tatanan rencana Allah. Maka dinasihatkan.
Baiklah kuberi nasihat kepadamu supaya engkau dapat menyelamatkan apa? Menyelamatkan keluargamu loh. Dan keturunanmu loh. Dan masa depanmu kira-kira. Paham gak? Jadi keluarga punya peran. Keluarga menyelamatkan identitasmu. Sayang, saya lihat keluarga-keluarga yang dibangun tidak punya sebuah konsep yang benar. Kehilangan identitas. Pagi tadi saya tanya, pernah nggak Anda dengar seseorang berkata, ini saudara saya. Saudara apa? Lain bapak, lain mak. Gimana ceritanya? Dulu bapak saya kawin sama mama saya, lahirin saya. Lalu cerai. Mama saya kawin lagi. Terus lahirlah punya anak. Itu saudara saya. Satu mak, lain bapak kan. Nggak taunya mama saya cerai lagi. Lalu bapak tiri saya kawin lagi. Lahir anaknya. Coba kalau Anda tarik. Saudara dia, saudara saya lain bapak, lain mak. Kalau dia sama saya apa? Lain bapak, lain anak. Ada nggak? Anak keluarga presiden terkemuka di dunia. Saya baca biografinya, saya kaget. Keluarga menentukan identitas Bapak Ibu. Bagi Anda dan saya, atau bagi Anda yang belum membangun keluarga, dan ini mesti berdoa. Jangan nanti kita sudah dipakai Tuhan untuk melahirkan sebuah keturunan. Tengah jalan kita bilang, kok gak cocok ya? Ya, Anda gak cocok, Anda bisa cari lagi. Anda gak cocok dengan istri, Anda bisa cari istri baru. Anda gak cocok dengan suami, Anda bisa cari suami baru. Tapi Anda tidak bisa sipkan untuk ibu buat anak-anak atau papa buat anak-anak. Kehilangan identitas. Sedih sekali. Bapak Ibu, kalau bicara keluarga, bahasanya memang cukup menyenangkan satu sisi. Tapi di sisi lain cukup menyakitkan kalau orang yang sudah masuk di ranah itu. Itulah sebabnya saya sebagai penatua mohon maaf kalau bahasa saya sempat buat korek-korek Anda. Tidak punya maksud jahat. Tapi saya memperlengkapi. Kalau Anda sedang masuk ke wilayah itu atau yang sudah terjadi. Ribuan. Kalau saya khotbah, sudah terjadi. Ya gimana mau ngomong lagi? Ya kan? Kalau terjadi kan kadang-kadang bisa marah sama saya tuh, Babe tahu saya udah cerai ngomong begitu lagi. Habis gimana Be? Ya maksud saya sih kalau cerai ya gak apa-apa lah, ya kan udah terjadi. Saya kan bukan bicara untuk kamu. Ya doa saja supaya Tuhan memberikan apa? Berikan karunia yang baik gitu loh. Tapi saya bicara mari anak-anak muda perhatikan. Jadi keluarga menentukan masa kini, masa depan. Keluarga tidak pernah lepas dari masa. Dasar pemikiran, keluar dari dasar pemikiran tentang kata keluarga kita lihat. Hati Tuhan adalah keluarga. Keluarga menjadi jembatan pewaris tahta raja. Maka itulah Nathan bilang, hey Batsheba, ingat loh. Nanti kamu akan mati dan anakmu tidak akan mendapatkan pewarisan. Dan masa depan kerajaan akan hancur kalau pindah ke orang yang bukan menjadi rencana Allah yaitu Adonia. Untuk itu kamu sebagai keluarga perlu menghadap raja. Supaya raja mengembalikan perjanjiannya. Itulah saya simpulkan bahwa keluarga menjadi jembatan pewaris tahta raja, meneguhkan kerajaan dan masa depan. Coba kalau kita hidup di dalam gereja Tuhan sebagai keluarga, oh betapa nyamannya. Sedikit memberikan gambaran rasa syukur saya. Saya melihat gereja ini sebegitu luas dan sebegitu besar. Kita tidak membandingkan sana sini, tapi saya membandingkan sebuah kenyataan. Terus kadang-kadang saya berpikir,
dari mana saya mampu? Ya, dari mana saya mampu? Tadi saya sempat sedikit singgung kepada teman-teman saya. Saya lihat anak-anak remaja, anak-anak muda yang hadir di depan saya. Saya ingat ada barisan anak-anak muda di 20 tahun yang lalu. Seperti itu juga di tahun 92, 93 ya. Seperti itu juga mereka sama-sama memulai gereja ini. Semua kerja sama. Sehingga mereka-mereka itu ada di dalam sejarah. Dan sekarang mereka melihat bahwa gereja akan mengucap syukur 25 tahun. Ya, dia kata bangga gereja ini bisa merayakan pengucapan syukur 25 tahun. Lalu apa yang mereka buat saya juga tidak tahu. Saya tidak pernah menginstruksi dan mereka merasa karena ini keluarga kita. Ini Tuhan berikan kepada kita. Kayaknya layaklah kita buat sesuatu jadi berkat buat orang lain. Sehingga mereka mensimulasikan, bukan mensimulasikan lagi. Mau merealisasikan, mengaktualisasikan berbagai kegiatan-kegiatan yang saya memang lihat belum ditayangkan di dalam iklan. Tapi melihat rencana mereka, saya kaget loh. Pekerjaan yang begitu besar, apalagi kalau diukur-ukur malah jadi terbesar di Kalbar lagi. Wah, saya bilang kalian ini punya semangat besar. Kan diajarin. Jadi mereka menangkap spiritnya. Lalu biayanya juga nggak palang tanggung ya. Hampir 1,5 M lagi. Saya bilang segitu dana bisakah? Ya kita himpun sama-sama lah. Ya kita nggak minta sama gereja. Karena kita tahu bahwa ini keluarga. Kita patungan saja. Oh luar biasa mereka. Ini namanya keluarga. Lalu ada yang berkata begini, ada beberapa yang ada di Jakarta, mereka bilang, kami bangga ya. Saya ingat tahun 92 kalian berangkat, ya dikatakan begini bahwa sekarang Tuhan ya memakai kalian. Bukan kemampuan saya tahu banget lah siapa saya ini. Ya, ada seperti ini, walaupun masih jauh perjalanannya, ektafesnya adalah Anda semua sebagai penerus keluarganya. Kami bangga dia bilang 25 tahun dalam keadaan semua baik. Tetapi ada yang nyeletuk lagi. Kami lebih bersyukur lagi bukan karena kami melihat keberadaan gereja ini. Tapi kami ada di dalam sejarah itu. Bilang sama kiri kananmu. Kalau kita melihat kebanggaan itu kurang menyentuh. Tapi kita akan lebih bersyukur kita ada di sejarah itu. Mereka mulai awal, sebagian sudah tinggalkan kita, bahkan sebagian sudah pulang ke sorga. Tetapi kita ada di sejarah pengucapan syukur. Itu namanya keluarga. Nah saya hanya coba mengutip bagian kecil dari peristiwa itu. Artinya peran keluarga itu sangat amat penting. Nah itulah sebabnya di sini dikatakan keluarga menjadi jembatan pewaris. Keluarga itu bicara tentang hati Tuhan. Bicara hati Tuhan itu bicara kasih. Kasih Tuhan itu dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dalam 4 pengertian. Eros, Tergo, Filio, and Agape. Keempat kasih cinta tersebut sebenarnya tidak boleh kita memberikan klasifikasi mana lebih utama atau mana lebih penting. Saya termasuk orang yang tidak mau memberikan klasifikasi. Manusia membutuhkan itu. Tinggal penempatannya di mana. Nah, salah satu yang sangat amat penting itu namanya kasih ilahi. Namanya agape. Walaupun kasih Allah menerima kita apa adanya. Tapi kasih Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan apa adanya. Kalau orang yang mengatakan aku Kristen berarti memang kamu hidupnya sebenarnya tidak layak. Maka engkau dilayakkan. Tetapi ketika engkau menggunakan kata Kristen, engkau yang tidak layak dilayakkan. Engkau diubahkan menjadi orang yang melayakkan orang lain. Itu yang luar biasa. Istilah kata lain jadi pelekat Bapak Ibu. Bisa dimengerti enggak maksud saya? Kita terus lagi di dalam pembacaan masih berhubungan dengan kerajaan Daud.
1 Raja-Raja pasal pertama, saya lompat ke ayat pasal 28 sampai ke 30. Boleh tolong dibacakan, ini ceritanya. Tadi itu dasar pemikirannya. Ini yang akan kita share sedikit tentang kerajaan Daud. Dari situlah saya akan transposisi kepada kehidupan ya gereja Tuhan di era kekinian. 2, 3. Ya, Bapak Ibu, ketika kita membaca 3 ayat ini sebenarnya saya lompat-lompat. Kalau kita baca perikopnya jelas, ceritanya lebih lengkap. Namanya khotbah, nggak mungkin kita baca semuanya. Tapi saya mau simpulkan dari 3 pembacaan, Anda lihat di situ bahwa berita peristiwa kerajaan mengalami sebuah krisis. Nabi Nathan telah memberi nasihat dan nasihat itu sudah masuk kepada Raja Daud. Daud yang punya tanggung jawab untuk meneruskan kerajaannya kemana pergi. Maka dia katakan, panggillah, siapa yang dipanggil? Keluarganya. Bilang kiri kanan, Tuhan memanggil keluarganya loh. Tuhan memanggil keluarganya loh. Dia panggil siapa? Batsheba. Dialah adalah bagian dari keluarga. Bukan panggil pembantu. Bukan panggil yang di luar. Oikos, bukan paraikos. Oikos itu keluarga di dalam. Entios, ya. Jadi bukan paraikos di luar. Untuk apa dipanggil? Nah, panggilan situ dia meneguhkan kembali. Keluarga itu bertemu dengan Tuhan, Raja, meneguhkan kembali perjanjiannya loh. Keluarga itu mengembalikan status pewarisan. Berapa banyak di abad keberapa, Henry yang ke-6 kalau tidak salah, kerajaan Inggris, seorang pewaris tahta kehilangan pewarisannya maka digantikan dengan adiknya ya. Disebabkan kenapa? Dia jatuh cinta. Ada filmnya saya nonton masalahnya. Speed kalau tidak salah ya. Dia jatuh cinta kepada wanita yang bukan golongannya. Karena cintanya kepada wanita itu sehingga kehilangan pewarisan. Artinya apa? Kehidupan kita keluar dari garis keluarga bisa juga kehilangan perjanjian kehidupan. Nah itulah sebabnya hadirnya Batsheba di hadapan raja meneguhkan kembali perjanjian raja kepada keturunannya. Salomo lah yang akan menerima mandatnya. Dan akhirnya kita tahu Salomo meneruskannya. Itulah sebabnya saya katakan bahwa hadirnya keluarga Daud memberikan 2 hal sangat penting. Dia katakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu, pada istrinya tentu, pada keluarga. Ya, di hadapan Tuhan tentang anakmu, karena Salomo dilahirkan dari siapa? Batsheba. Akan menjadi raja sesudah aku. Keluarga itulah yang akan memberikan kepada kita identitas, perjanjian, dan menerima apa? Pewarisan. Artinya apa? Nah, gereja sebagai keluarga, saya bisa mengartikulasikan jembatan perjanjian Allah. Dari mana saya dapatkan? Saya temukan ada 2, yaitu Galatia pasal 2
3 ayat 29, nanti kita lanjut ke Wahyu pasal 5 ayat 10. Tolong dibacakan. Galatia pasal yang ketiga ayat 29. 2, 3. Alkitab katakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima apa? Janji Allah. Daud sebenarnya dia adalah keturunan siapa? Abraham. Menerima janji siapa? Janji Allah kepada Abraham. Allah janji kepada Abraham, hai Abraham, keluarlah dari tempat di mana engkau hidup, yaitu Ur Kasdim, pergi dan nanti keturunanmu bagaikan bintang di langit dan juga pasir di tepi pantai. Nah, itulah bintang Daud. Ya, itulah bintang Daud. Bintang di langit. Nah, bintang itulah diperlihatkan oleh Daud sebagai keturunan Abraham. Dan yang menjadi berita baik buat Anda dan saya, ini ceritanya di sana Timur Tengah, Israel, nggak ada hubungan sama kita. Tetapi akan menjadi berarti akan menjadi lain ceritanya ketika ada satu nama yang bernama Yesus mati di atas kayu salib dan akan kita syukuri, akan kita rayakan ya pada hari Jumat akan datang. Oleh karena dia membuat Anda dan saya menjadi apa? Karena kita percaya dia mati untuk kita, maka kita pun dikembalikan, diikat menjadi apa? Keturunan Abraham. Ngapain? Menerima pewarisan. Jadi apa? Sama kita seperti apa? Daud. Sama kita seperti apa? Salomo. Dalam arti apa? Spiritnya. Jangan saya bilang nanti sama seperti Daud, sama seperti Salomo, Anda semua lari ke Israel lalu nanti pakai sana gitu. Bukan, maksud saya spiritnya. Ya, Pak, spiritnya Anda perlu dapatkan, bilang spiritnya, rohnya. Bapak Ibu, ini penting banget buat kita. Itulah sebabnya kitab Wahyu pasal yang kelima ayat 10 berkata seperti ini. Mari kita bacakan. 2, 3. Entar. Ini penting banget. Ini sangat mantap ayat ini sebenarnya. Kekristenan ini sebenarnya. Kekristenan itu bukan yang kita dapat, kita bisa beli mobil, beli rumah, punya istri cantik, suami ganteng, atau punya pesawat pribadi. Bukan itu. Kalau Anda punya pesawat pribadi, sana juga punya. Anda punya mobil, sana punya pabriknya malahan. Ya. Boleh sih, tetapi ini yang seringkali tidak banyak orang punya. Apa itu? Baca dengan semangat. 2, 3. Yang pertama karena Yesus kita menjadi apa? Menerima perjanjian. Tuh. Karena nama Yesus kita menerima perjanjian apa? Perjanjian Tuhan kepada Abraham. Yang kedua apa? Karena perjanjian Anda dan saya apa? Anda dan saya mewarisi apa? Mewarisi spirit untuk menjadi apa? Raja, turut memerintah bersama raja di atas segala raja. Bapak Ibu, mestinya ini dikhotbahkan dalam sesi eskatologi. Tentang akhir zaman. Pagi tadi saya agak singgung tetapi banyak orang jadi tanda tanya, saya nggak masuk terlalu dalam lah tentang eskatologi ya. Sudah cukup aja nanti kita seminar sendirilah. Karena saya belajar cukup lama tentang itu, bahkan berapa SKS saya belajar tentang itu. Dulu kalau saya cerita tentang eskatologi itu medok banget gitu loh. Zaman-zaman dulu kan itu kan memang modalnya kan. Nah, jadi ini sebenarnya kabar berita baik buat kita. Kita bukan hanya menjadi apa? Pewaris
warga negara kerajaan Allah, lalu mengembalikan status kita menjadi keturunan Abraham. Bukan hanya itu, tetapi kita turut memerintah. Keturunan Abraham secara jasmani belum tentu turut memerintah bersama dengan Kristus. Kalau Anda dan saya turut memerintah di kerajaan 1000 tahun. Kan udah mulai bingung kan kerajaan 1000 tahun. Anda lagi mikir dengan presuposisi Anda, apa ya mimpi juga enggak kali. Maka itu jangan jadi orang Kristen itu cuma hanya rajin ke gereja dan khotbahnya cuma hanya ditumpangin tangan gitu aja dong. Ya itu mudah diserongkan tuh. Harus memang ya. Untuk itu malam ini mari ada beberapa arahan saya sebagai awal tetapi mulai ditekunin. Nah karena kita sebagai gereja, sebagai keluarga, itu spiritnya. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, mari kita cepat saja. Yang pertama ada 2 ayat di dalam 1 Tesalonika pasal 2, 11 dan 12. Boleh dibacakan? 2, 3. Di ayat 11 dikatakan begini, betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Kira-kira itu menggambarkan apa Bapak Ibu? Itu menggambarkan, kata bapak dan anak ini menggambarkan keluarga. Keluarga. Keluarga yang ada namanya sebuah keaktifan pendidikan keluarga. Bahasa Teociu bagus loh. UKK, ukitek, ucaihuat. Ngerti enggak? UKK, ukitek, ucaihuat. Cai itu rezeki. Ki itu atmosfer. Artinya kamu ada auranya. Menerima sebuah aura. Layak untuk punya rezeki. Kenapa? Karena UKK. K itu apa? Keluarga. Maka kadang-kadang orang bokeka. Nah kalau orang bokeka, walaupun huat cai, tapi ya mesti cai. Ya namanya apa? Ya pu cai. Nangta hiau cai. Suasilai kai cai. Nggak ngerti ya? Kalau nggak ada pendidikan keluarga, hidup kita liar. Oh ada sih diberkati tapi berkat liar namanya. Ya, hari ini dapat besok hilang lagi. Seperti bunga ditanam di rumput sana. Tumbuh besok hilang lagi. Nggak ada berkesinambungan. Jadi penting loh. Bapak Ibu kalau kita sudah punya masalah dengan keluarga kita. Dengan papa mama walaupun mereka anggaplah tidak layak untuk kita hormati. Karena dia adalah keluarga. Layakkan diri untuk hormati. Benar, penting sekali. Saya bersyukur, saya punya masa lalu yang kurang bagus dengan orang tua. Oh iya, kurang bagus. Sejak kecil saya sudah terdampar ke Jakarta. Kehilangan gambar papa, mama. Tetapi pada saat waktu saya berhasil di rantauan, saya ingat saya punya papa, mama. Saya yang bawa mereka ke Jakarta. Kami hidup kembali. Ada beberapa keluarga saya tahu banget. Kami hidup kembali, saya menjadi raja, saya berkuasa atas mereka. Anda bayangkan, itu malah jadi gak beres. Mereka takut banget sama saya. Dan itu lebih rusak lagi. Dulu saya digalak-galakin sama dia. Kebalikan sekarang saya yang punya uang, saya galakin lagi. Dan saya melihat ada beberapa keluarga yang galak dengan ayahnya atau ibunya, hidup masa depannya suram. Suram. Saya punya kajian, saya bisa perlihatkan buat Anda Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur sebelum papa saya menghembuskan nafasnya, 2 tahun sebelum itu, saya gak ngerti dari mana. Saya tahu persis bahwa Tuhan memang merencanakan saya sebagai hamba Tuhan. Saya bisa akrab dengan papa saya.
pergi sama-sama, makan, nonton, sharing. Dia banyak dongeng buat saya. Dia cerita tentang pengalaman dia, tentang dulu di Tiongkoknya, pekerjaannya, banyak filsafat-filsafat Tiongkok kuno. Dia ajarkan buat saya. Sampai dia meninggal, saya dekat dengan dia. Rupanya itu mengembalikan status saya. Dari sebanyak keluarga saya ini yang paling hoki banget. Punya pemulihan figur papa dan mama. Sehingga gak heran di dalam hidup saya, selalu saya seperti Alkitab. Jadi kepala, jarang jadi ekor. Sekali-kali ada, tapi ayah lompat lagi kepala. Bilang sama kiri kananmu, penting. Nah kalau Anda sempat buat papa mamamu nangis karena ketidakberesanmu, sebelum dia tutup mata, cepat hapus air matanya dulu, minta maaf. Malam ini lakukan itu, barangkali besok ada sesuatu yang berbeda. Rezeki terbuka, hikmat Allah bekerja, dan segala sesuatu dimudahkan. Ada amin, haleluya. Nah itulah disebut pembapaan, namanya apa? Keterikatan dalam keluarga. Keterikatan dalam keluarga merupakan jembatan sorga dan kerajaannya. Hidup kita itu cuma dua, sorga dan kerajaan sorga. Sorga itu ada di atas kerajaan sorga, di bumi buat kita menjadi pijakan, tidak menjadi pecundang tapi jadi pemenang. Bahkan Alkitab lebih dari pemenang. Jangan kita mau jadi pemenang dulu, sementara kita belum bisa memenangkan diri kita. Gimana mau kalahkan iblis? Ngalahkan egonya aja gak bisa. Sama istri ribut, sama anak ribut, sama papa ribut, sama teman ribut. Mau kalahin setan, setan mana? Halo? Ya kan? Kalahkan dulu egomu, tundukkan kepada Tuhan, tumbuhkan kasih. Kasih menutupi setiap dari apa? Kebencian. Halo. Saya kadang-kadang kalau melihat ayat ini, saya disuruh seminar di beberapa tempat. Saya bilang, kalau saya seminar banyak orang yang agak nggak cocok karena ini bicara tentang keluarga. Nah itulah sebabnya pembapaan, ya, pembapaan itu adalah menjadi keterikatan keluarga, ya. Keterikatan keluarga itu menjadikan kita punya identitas. Itu gambarnya kalau bintang Daud itu sentuh dari sorga itu lancip, turunnya itu menjadi besar. Saya kasih gambarnya model gitu ya. Saya cari gambar titik temunya apa. Saya cari di Google dapatnya itu tuh jembatan. Jembatannya ke sorga kali ya. Saya balikin jembatan sebenarnya gak tahu jembatan kemana perginya. Saya balikin model kayak begini. Ya bisalah kayak begitu gitu loh. Nah keluarga, kalau kita keterikatan itu bagaikan sebuah kekuatan. Manakala 2-3 orang sepakat dan meminta kepada Tuhan naik ke atas. Itu nyentuh hati Tuhan. Haleluya. Jadi kita bukan hanya pandai oceh. Hanya pintar ngomong. Saya istilahkan lu pandai ocehan lu. Tapi lu gak bekerja. Kerja dong. Ngapain ketawa? Iya kan? Kerjakan keselamatanmu. Jangan cuma ngomong keselamatan. Ocehan lu oke lah. Tapi lu sendiri aja gak selamat. Ngerti gak? Orang nyakiti kita, kita jadikan musuh. Gimana kita mau menyelamatkan yang lain? Yang di tengah-tengah kita aja kita jadikan musuh. Padahal Alkitab katakan dengan hadirnya keselamatan, musuh menjadi sahabat kita. Ada amin? Bapak Ibu, dalam suasana Paskah saya harus berbicara seperti itu. Pembapaan membuat kita, pembapaan supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya.
kemuliaan Allah yang terhilang itu karena ada pembapaan yang begitu keras, terkadang memang gak enak. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah dengan orang tua kita? Yang namanya papa, aduh. Saya jadi orang tua juga kadang-kadang pusing bener ya. Kita mau baik sama anak aja dia masih bisa marah. Bagaimana kalau kita marah? Ya kan? Kadang-kadang saya sama Nyak jalan, kita ngomong baik dia juga bisa marah. Kita ngomong marah, dia juga marah ya. Ya itulah keluarga. Tapi kenapa kita nggak pisah-pisah ya? Itulah namanya hubungan keluarga. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kita selalu menjalani kehendak Allah. Semakin dalam kehidupan itu kan ada proses. Proses itu menunjukkan siapa kamu, siapa aku. Semakin dilihat, semakin kita menyenangi satu sama lain. Ya dong, kalau kita temukan kelemahan istri kita temukan kelemahan suami kita, justru bergairah. Itu kelemahan dia, gua isi kelemahan dia. Itu kelemahan dia, gua ambil Nah itu dia. Jangan begitu kelemahannya, lu masih begitu dong. Lu udah tahu dia lemah, lu masih nuntut. Lu kalau tahu lemah, lu kasih dong. Saya duduk dengannya itu gak bisa duduk lebih dari 5 menit itu. Ribut. Dia lemah dalam hal komunikasi. Ya saya bilang kalau kita begini tuh kan jadi heboh. Saya belajar komunikasi. Ketika dia naik saya turun. Maka ada sehidup semati. Dia hidupkan emosi, saya turunkan emosi. Dia turun, saya naikkan. Jadi apa? Kami dalam saling beraksi. Kasih itu bertumbuh. Dan itu memberikan apa? Memberikan suatu gairah baru. Anda lihat aja, dia gak makan cak polo. Udah. Ya, yang kedua. Ini lama-lama ya, yang kedua. Yang kedua kita baca. Yang pertama tadi keterikatan dalam keluarga itu pembapaan. Ya, supaya kita menjadi jembatan sorga dan kerajaannya. Yaitu berarti kita ke atas. Yang kedua, yaitu di Kolose pasal pertama 13 dan 14. Mari. Tolong dibacakan Kolose pertama 2, 3. Bapak Ibu, ayat 13 dikatakan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Supaya apa? Supaya kita mewarisi. Mewarisi. Yesus mati di atas kayu salib sebenarnya melepaskan cengkraman dari abad ke abad. Itu rahasia yang tidak terbongkar oleh ilmu pengetahuan. Saya khotbah nanti minggu depan lagi. Saya akan perlihatkan dua rahasia tentang salib dan tentang mahkota. Kita suka pakai mahkota. Nanti kita lihat apa itu. Itu sebuah rahasia. Ya. Nah, Alkitab katakan bahwa kematian dia di atas itu sebenarnya melepaskan, menebus kita dari keterikatan. Berarti kalau kita menghargai Yesus itu mati di atas kayu salib. Dan kita berani mengatakan kita seharusnya kita sudah tidak lagi punya tanggungan. Tapi herannya udah percaya Yesus tapi suka nanggung. Nanggung-nanggung. Hidupnya tanggung-tanggung gitu loh. Ngerti gak Bapak Ibu? Karena yang memindahkan kita dalam kerajaannya, supaya Anda dan saya apa? Dikatakan apa? Artinya, di dalam dia kita telah memiliki penebusan. Gak punya hutang lagi sama setan. Kita gak punya hutang, gak punya lagi ya intrik untuk memperjuangkan. Gak perlu lagi, sudah selesai. Yaitu pengampunan dosa. Hidup tidak lagi saling medusta, kita bisa mengamalkan nilai-nilai kebenaran. Bukankah Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Dan apa?
kebenarannya yang kita bisa amalkan. Banyak kita mengamalkan bukan kebenaran, tapi keegoisan. Bisa buat sesuatu, tapi kalau merasa dia dihargai. Bukankah kita berkata, dia yang Tuhan diturunkan sampai nyaris tidak ada harganya. Tuh lagunya nggak tahu bisa nyanyi nggak? Ada satu lagu dulu dosen saya ciptakan itu Yeremia Rim. Dia katakan apa? Tidak ada harganya tapi dibangkitkan. Tahu lagunya? Yeremia Rim. Ya, tahu ya. Coba hafal kita nyanyi. Waktu kami sekolah sering nyanyikan. Dia berikan hidupnya. Dijadikan tidak ada harga dirinya untuk Anda dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengamalkan. Sehingga pada saat waktu kita ngomong sama orang lain. Nah gini, saya dulu pernah menjadi menjadi bukan mentor. Apa istilahnya itu? Saya pernah diminta bantu untuk mengadvisor di pabrik namanya Indonesia Service Company yang produksi BMW di Jakarta. Pabrik yang punya ada license kerjasama dengan Astra. Nah saya ke bagian apa? Bagian cooling systemnya. Untuk mengatur temperatur ada satu cairan yang akan disalurkan ke mobil. Dan airnya yang akan membuat dia anti karat dari sejak lahir. Itu disterilisasi nyaris tidak lagi bisa dialirin oleh listrik. Karena tidak ada partikel yang bisa mengalirkan listrik. Anda tahu nggak? Ngerti ya? Dibuat sedemikian rupa. Sehingga kalau Anda taruh strum, kamu di sana nggak apa-apa. Walaupun air. Coba kalau di rumah ada air, Anda masuk habis itu barang. Karena ada partikelnya. Nah itu disterilkan. Nah inilah seperti itu. Anda nggak punya dosa lagi. Waktu Anda dicampakkan ke dalam gua singa. Singa itu nggak nyaman makannya apa? Nggak lezat. Nggak ada micin, nggak ada garam katanya. Tapi kalau ada dosa masuk ke dalam habis. Karena steril dia. Ngerti nggak? Nggak ada dosa. Nggak ada jeratan lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Nah itulah bisa kita amalkan menjadi kesaksian. Lalu sekarang yang terakhir dong. Jam saya pun kan udah mau habis. Pemusiknya naik ke atas yang ketiga. Ini nafasnya lega sedikit. Haleluya. Babe bawa saya kejut-kejut terus. Yang ketiga kita baca ini mandat kerajaan. Kalau pertama tadi itu keluarga, hidup dalam kerajaan. Dan sekarang mandat kerajaan. Bilang mandat kerajaan. Ngapain mandat kerajaan? Mandat kerajaan itu untuk transformasi budaya. Nah, kita baca ayat ini. Matius pasal 28, 19, 20. Tolong dibacakan 2, 3. Bapak Ibu, maksudnya di sini ya, di ayat ke-20 dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Maksudnya apa? Maksudnya mandat kerajaan Allah hidup di dalam sebuah komunitas yang disebut kalau gereja, keluarga itu disebut penggembalaan. Lalu apa yang digembalakan? Ya, gampang ya saya terima predikat sebagai gembala.
Saya dulu bilang, iya gembala. Tapi Anda tahu loh, saya mesti bergumul. Kalau saya bilang saya gembala, apa yang saya buat? Kata gembala itu harus ada namanya satu sistem penggembalaan di dalam isinya siapa? Isinya bukan orang Kristen saja, isinya murid. Murid itu bicara identitasnya. Murid itu identitas. Ya, murid itu identitas. Jadi pengembalaan itu menjadikan mereka identitasnya murid. Lalu beritanya apa? Kristen. Kata Kristen itu sebenarnya menunjukkan apa? Berita. Lah kalau kita mau lihat ini, kita lihat kembali Alkitab dong. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 26 berkata gini. Pertama kali kata Kristen disebutkan di Antioquia berhubung orang-orang yang disebut murid Kristus hidupnya, ya di sini katanya, ya bacain aja ya, 2-3. Siapa mereka di situ? Murid-murid. Dia murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Identitasnya murid, beritanya apa? Kristen. Kenapa berita Kristen? Karena mereka mengamalkan, memperlihatkan karakteristik Kristus. Kata Kristen itu namanya parakletos. Di situ dikatakan mereka tinggal bersama-sama. Saya ingat waktu di Haji Abbas tuh. Ya, Haji Abbas kita nggak nginjek kiri kanan bertobat. Kenapa? Dia lihat ada anak-anak remaja kayak begini, pagi-pagi datang pakaian seragam, ya kayak begini remaja ya. Ya anggap saja karena masih imut-imut saya remajakan saja. Anak-anak muda maksud saya datang ke gereja masih pakai seragam sekolah, lalu dititipkan tas, dia ada yang bagian masak nasi, ada yang bikin bantu angkat pasir, dilihat oleh kiri kanan. Lalu mereka pergi sekolah, lalu balik lagi ada rombongan berikutnya, tiap hari lakukan bantu ngecor itu ubin, kerjasama. Kemudian kalau ada ibu-ibu yang nggak bisa baca, ya saya punya tim itu ngajarin baca bahasa Indonesia. Ya karena ada sebagian orang kan nggak bisa baca, kita gimana mau injili? Ya kita lesin dulu, gratis anak-anaknya kita lesin. Lalu mereka lihat ini ada penampakan yang aneh. Hari ini kok masih ada komunitas seperti itu? Kamu tahu nggak? Saya masih ingat tengah malam nenek-nenek sebelah kirim, kami udah lagi lapar. Jujur aja zaman itu nggak seperti sekarang, gampang kalau mau makan. Ya apa namanya haksi aja makanan kadang dikirim. Sekarang ini sudah luar biasa ya, Tuhan kasih berkat. Tapi zaman dulu kita mau cari makan mesti bergumul juga. Kerja sendiri kan. Lalu ada tetangga kita, dia ngelihat kita kerja, dia bikin kue. Tengah malam dia kirimin. Anda bayangkan. Dari mana? Karena mereka lihat ada penampakan yang berbeda. Ada Kristen berita. Itu baru namanya berita. Kata Kristen bukanlah agama. Kita jadikan identitas agama pakai salib saya orang Kristen. Kata Kristen itu sebenarnya pergi. Itu berita. Kata Kristen itu pergi berita. Berita aja apa? Menghasilkan lagi murid. Supaya ada orang melihat, lalu merasakan ada Kristus di tengah-tengah kamu, dia masuk ke dalam situ. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kalau kita bicara tentang gereja, tidak boleh lepas di kata murid dan berita. Memuridkan lagi. Itulah baru namanya membawa mandat kerajaan Allah untuk mentransformasikan sebuah masyarakat. Saya nggak tahu kalau bilang kebetulan ya oke lah nggak apa-apa. Haji Abbas dulu itu tahulah orang Pontianak. Tapi hadirnya gereja berubah. Di sini Anda lihat. Dulu siapa yang berani lewat? Berusaha masuk habis lagi. Nggak perlu kita minta nggak perlu kita minta di operasi tuh.
hilang sendiri. Nggak bisa nyaman lah dekat-dekat dengan namanya tabut Allah. Ya, kalau yang jahat. Tetapi kalau yang baik dekat tabut Allah pasti diberkati seperti Obed-Edom. Amin. Iya, Anda lihat di depan situ. Banyak yang datang bawa namanya apa? Macam-macam. Akhirnya hilang juga. Mandat kerajaan Allah untuk mentransformasikan budaya. Bapak Ibu, saya menyampaikan tentang keluarga. Hati Tuhan ada keluarga. Itulah sebabnya kita perlu apa? Kita ini adalah keluarga Allah. Kita ini memiliki hati Tuhan. Untuk itu kita perlu apa? Keterikatan dalam sebuah keluarga. Di dalam sebuah pembapaan. Untuk apa? Untuk diidentitaskan kembali. Supaya kita menerima pewarisan. Akhirnya kita hidup dalam sebuah kerajaan yang bukan dikuasai tapi kita menguasai. Sehingga kita bisa menebarkan kasih Allah untuk mengubah sebuah masyarakat. Bukan dengan ketakutan, tapi bukan juga dengan keberanian. Tetapi dengan kebenaran, kemuliaan buat Allah kita. Kita bangkit berdiri dengan waktu yang ada ini. Yahweh yang besar. Aku kagum akan kasih-Mu, Allah Yahweh yang benar, Allah Yahweh yang benar. Ku kagum kemurahan-Mu, Allah Yahweh yang suci, Allah Yahweh yang suci. Jadi milik-Mu hidupku kini, Allah Yahweh maha tinggi. Pakailah hidupku saat ini, Kau angkat aku dari kebinasaan, Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, tujuan hidup Kau berikan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Dengan hati yang tulus. Allah Yahweh yang besar, aku kagum akan kasih-Mu, Allah Yahweh yang benar. Ku kagum kemurahan Allah Yahweh yang suci, Allah Yahweh yang suci. Jadi milik-Mu hidupku ini, Allah Yahweh maha tinggi. Pakailah hidupku saat ini, Kau angkat aku dari kebinasaan, Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, tujuan hidup Kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Kau angkat aku dari kebinasaan, Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, tujuan hidup Kau tunjukkan.
tunjukkan lukaku yang ku sangat kagum. Musik mainkan pujian dengan Bapak Ibu. Dengan waktu yang ada kita mulai melihat ke dalam. Adakah sesuatu yang masih menghalangi kita untuk melihat kebenaran Allah? Dia mengorbankan dirinya, harga dirinya diberikan buat Anda. Satu hari saya dikecewakan oleh orang yang saya kasihi. Dan kekecewaan ini kalau menurut ukuran manusia, tidak ada contoh untuk saya buat. Tapi menurut Bapak Rohani saya bilang, ini memang cocoknya dihancurin aja. Sebegitu luar biasa mengecewakan keluarga kami. Ketika saya cerita dengan seorang sahabat, ini perlu diperkarakan. Tapi saya tahu saya punya Tuhan. Ya sebagai istri ya susah nerima. Dan kami datang pada Tuhan. Tuhan cuma tanya saya begini. Saya sudah tanggung kok Tom. Kalau mau pukul saya aja. Kalau mau penjarakan saya saja. Saya salibkan diri saya buat dia juga. Memang kamu tidak suka dia, tapi saya suka dia. Lihat saya saja. Akhirnya saya panggil dia, kita duduk sama-sama, kita ngobrol, kita minum. Akhirnya saya ingat, Tuhan katakan letakkan bara di atas kepala dia. Karena penghakiman ada di tangan saya. Bapak Ibu, saya tidak tahu siapa yang menyakiti Anda. Saya tidak tahu apa yang menjadi melatar belakang. Lihat Tuhan sudah tanggung. Buat kita, justru orang yang tidak layak untuk kita hormati. Kalau kita hormati, upah kita adalah jembatan untuk mengalami hadirat Allah. Dan kuasa untuk membangun kehidupan masa sekarang dan masa akan datang. Anak kita, cucu kita, keluarga kita. Jikalau kita mempertahankan sesuatu yang bukan menjadi hak kita, kita akan merusak sebuah tatanan kehidupan hari besok. Berapa banyak keluarga yang hancur karena hanya mempertahankan keegoisannya. Akibatnya anak cucunya kehilangan identitas. Mari tangan kita terangkat pada dia. Saya ajak Bapak Ibu bilang sama Tuhan, katakan kepada dia, Engkau merendahkan dirimu. Seharusnya saya binasa. Saya mempertahankan apa yang telah Tuhan tebus. Saya coba untuk mengambil porsi. Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anakmu hari ini. Mereka itu adalah milik kepunyaanmu. Keluarga kerajaan Allah telah terpentang buat mereka. Dan membangun masa kini dan masa akan datang. Dan mereka mewariskan nilai-nilai kebenaran buat anak cucu ke depan. Jikalau ada konsep yang salah selama ini yang telah dibiuskan oleh pengajaran-pengajaran. Yang terkadang datangnya tujuannya baik tapi di dalamnya ada yang tidak benar. Hapuskan dari memo pikiran kami. Tempatkan kasih-Mu yang tidak berkesudahan itu Bapa. Hamba minta berkat-Mu turun atas mereka. Kesembuhan buat setiap hati yang luka. Pemulihan jiwa yang tertekan. Pembebasan buat setiap jalan yang tertutup. Kembalikan mereka ke dalam kemuliaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasih. Akhirnya ibadah kita pun sudah selesai. Dan sekarang bolehlah pulang dan membawa berkat dari Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus
di dalam persekutuan Roh Kudus membawa kita dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Buat Anda yang memberikan persembahan, diberkatilah Anda dimanapun engkau berada di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, selamat malam.